Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala al-mabusi rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Taib, kita bahas dulu tugasnya. Ada berapa kosakatanya kemarin? 8, 7? Hah? 8. Taib, yang pertama sinfaniyah. Yang kedua Al-Jannah. Yang ketiga Nisaun. Yang keempat khasiat. Khasiat. Khasiatun. Yang kelima apa? Al-Baqarah. Yang keenam Asma. Yang ketujuh Imra'ah atau Al-Mar'atu. Al-Mar'atu. Yang ke-9 8. Yang ke-8 Hada. Taib, ini 8 dari yang kita harus jawab, dan kita jawab sesuai dengan jumlah dan ma'rifah nakirahnya. Tinggal kita buatkan dulu. Yang pertama berdasarkan jumlahnya. Berdasarkan jumlah ada 5. Jadi sebelum dijawab seperti ini. Yang pertama mufrad, yang kedua musanna, yang ketiga jama' mudzakkar salim, yang keempat jama' muannas salim, yang kelima jama' taksir. Taib. Kemudian yang kedua berdasarkan apanya? Penentuannya. Yang pertama ada nakirah, yang kedua ada ma'rifah,
Nah, yang ma'rifah ini pertama ada alnya, yang kedua kata tersebut nama, yang ketiga isim isyarah, yang keempat isim mausul, yang kelima mudhaf ya. Yang keenam munada. Taib. Yang pertama, sinfani terlebih dahulu. Nah, kita lihat ada ciri-ciri berdasarkan jumlahnya. Ada ciri-ciri musanna padanya. Kan yang ada ciri-cirinya itu yang musanna, jamak mudzakkar salim dan jamak muannas salim. Ada ciri-ciri musannanya? Ada, berarti kita tulis musanna. Kemudian menentukan dia ma'rifah atau nakirah, kita lihat apakah ada alif lamnya. Tidak ada alif lam. Ada nama, ini sinfani nama atau bukan? Bukan, karena terjemahannya apa? Dua golongan. Kemudian bukan juga isim isyarah, bukan juga isim mausul, bukan pula mudhaf. Mudhaf itu dua kata dia ya. Jadi sesuatu itu, kata itu bisa jadi mudhaf kalau dia bersambung dengan setelahnya, dia dua kata bersandar kepada setelahnya. Kemudian bukan munada, tidak ada ya sebelumnya. Berarti apa? Kalau bukan ma'rifah berarti nakirah. Jelas ya? Nomor satu. Taib. Kalau nomor dua, ada ciri musanna al-jannah? Tidak ada. Ada ciri jamak mudzakkar salim? Tidak ada. Jamak muannas salim ada cirinya? Tidak ada. Berarti kemungkinannya mufrad atau jamak taksir. Apa terjemahannya al-jannah? Surga-surga atau surga? Surga, berarti mufrad. Taib. Kemudian tinggal dilihat apakah dia nakirah atau ma'rifah. Ya, ada alif lamnya enggak? Ada, berarti langsung kita bilang apa? Ma'rifah. Jelas ya? Kemudian yang ketiga, nisaun. Ada ciri musanna alif nun ya nun? Tidak ada. Waw nun ya nun jamak mudzakkar salim? Bukan. Jamak muannas salim? Bukan. Berarti antara mufrad atau jamak taksir. Terjemahannya nisa, wanita-wanita. Berarti banyak atau satu? Banyak. Berarti jamak taksir. Kemudian tinggal dilihat ma'rifah atau nakirahnya. Ada alnya enggak? Enggak ada. Nisa itu nama enggak? Nisaun di sini nama atau bukan? Nisaun di sini nama atau bukan? Bukan. Jadi kalau dia bukan nama, maka tidak masuk ma'rifah. Tapi kalau nisaunnya jadi nama, maka masuk. Paham ya? Makanya tinggal dilihat terjemahannya. Apa artinya nisa? Apakah diterjemah nisa atau diterjemah wanita-wanita? Wanita-wanita. Bukan juga isyarah, bukan juga mausul, bukan juga mudhaf, bukan juga apa? Munada. Maka dia nakirah. Tapi dia nakirah. Kemudian yang keempat, kasiyatun. Ya, ada alif nun ya nunnya atau tidak? Tidak ada. Ada waw nun ya nun? Tidak ada. Bukan musanna, bukan jamak mudzakkar salim. Ya, tapi ada alif taknya? Ada enggak? Ada. Berarti jamak muannas salim. Kemudian ada alnya enggak? Ada alnya? Tidak ada.
Dia nama khasiat? Bukan. Dia isim isyarah? Hah? Bukan. Dia isim mausul? Apa terjemahannya? Khasiatun. Wanita-wanita yang berpakaian. Ada yangnya? Ada yangnya? Tunggu dulu. Ada yangnya? Wanita-wanita yang berpakaian. Ada yangnya? Ada. Tapi isim mausul itu atau bukan? Bukan. Karena isim mausul terjemahannya yang, tok. Tidak pakai wanita-wanita berpakaian, dah. Yang saja. Paham ya? Nah, berarti ini bukan isim mausul, bukan juga mudhaf, bukan juga munada, berarti ma'rifah atau nakirah? Nakirah. Taib. Kemudian yang kelima, al-baqaru. Taib. Ada alif nun ya nun? Jamak mudzakkar salim atau jamak muannas salim? Tandanya ada? Tidak ada. Berarti dua kemungkinan, mufrad atau jamak taksir. Apa artinya al-baqar? Sapi. Sapinya banyak atau satu? Satu. Berarti langsung apa? Mufrad. Kemudian ada alif lamnya. Berarti sudah langsung apa? Ma'rifah. Taib. Kalau ada alif lamnya langsung saja ma'rifah. Tapi kalau tidak ada alif lamnya baru dicek satu-satu ini. Baru dicek ini satu persatu semua. Paham? Jadi ketika ada alif lamnya langsung saja dibilang ma'rifah. Tapi kalau tidak dicek satu persatu apakah dia nama atau bukan. Ya, contoh misalnya asma'u. Ada ciri musannanya? Alif nun ya nun di akhirnya asma'u? Tidak ada. Ada ciri jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim? Tidak ada. Kemungkinan dua, mufrad atau musanna. Terjemahannya asma apa? Asma. Itu asma satu atau banyak? Satu. Berarti mufrad. Sekarang diterjemah dengan asma. Ini asma, tidak ada alif lamnya. Tidak bisa kita bilang ma'rifah dulu. Dicek lagi satu-satu. Apakah dia nama? Nama. Karena dibilang asma. Makanya dibaca dulu di atasnya yang sebelum dikasih tugasnya. Nabi bersabda kepada siapa? Asma. Berarti nama orang. Kalau dia nama berarti ma'rifah. Paham ya? Iya. Tapi kalau saya ganti asma'un artinya isim-isim. Asma'un sekarang ma'rifah atau nakirah? Nakirah. Karena dia bukan nama. Paham Ji? Contoh juga misalnya ya. Saya contohkan dulu. Karimun. Ya. Karimun terjemahannya apa? Karim. Ya. Orang karim. Sekarang ini karimun dia ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah karena dia nama. Tapi sekarang saya ganti. Karimun bukan karim artinya, tapi apa? Orang yang dermawan. Orang yang dermawan. Sekarang ada alif lamnya. Dia nama ini karim atau bukan? Bukan. Isim isyarah? Bukan. Isim mausul? Bukan. Mudhaf? Bukan. Tidak ada kata setelahnya tak? Munada? Bukan. Berarti nakirah. Paham? Jadi karim ketika dia jadi nama maka dia ma'rifah. Tapi kalau tidak jadi nama maka dia nakirah. Taib. Selanjutnya al-mar'atu. Ada ciri isim musanna alif nun ya nun di akhirnya? Ada. Jamak mudzakkar salim wa nun ya nun? Ada alif ta di akhirnya? Ada alif ta di akhirnya? Bukan. Karena lihat bedanya taknya. Ini alif taknya, lihat taknya. Satu, taknya sudah beda. Kemudian lihat alifnya.
alifnya, ada kepala hamzah di atasnya? Tidak ada. Berarti sudah beda. Paham ya? Berarti bukan jamak muannas salim. Nah, kemungkinannya dua, mufrad atau jamak taksir. Apa artinya al-mar'atu? Wanita. Wanita atau wanita-wanita? Wanita. Berarti banyak atau satu? Satu. Maka mufrad. Sekarang ada alnya. Tadi saya bilang kalau ada alnya berarti langsung apa? Ma'rifah. Nanti kalau tidak ada alnya baru dicek satu persatu. Hadza. Menunjukkan berapa ini hadza? Satu. Yang di tabel dah. Berarti langsung mufrad. Kemudian hadza ini kata tunjuk, isim isyarah, berarti ma'rifah. Paham ya sampai sini? Baik. Ada pertanyaan tugasnya? Dia akhwat. Silakan kalau ada pertanyaan. Tidak ada? Tidak ada ya? Baik. Kalau tidak ada, kita lanjut pembahasan domirnya. Ya. Baik. Sekarang isim ma'rifah yang berikutnya adalah domir. Apa itu domir? Domir dia adalah kata ganti. Dia adalah kata ganti. Baik itu kata ganti untuk orang ketiga, ya, atau bahasa Arabnya orang gaib. Ya, kalau diterjemahkan lagi orang ketiga maksudnya yang dibicarakan. Jelas ya? Atau orang kedua. Orang kedua mukhatab, yakni lawan berbicara. Atau orang pertama mutakallim, yakni orang yang berbicara. Contoh misalnya ada Ali, ada Zaid. Sekarang Ali berbicaranya kepada Zaid. Ali berbicara kepada siapa? Zaid. Berarti siapa yang bicara di sini? Ali. Ali ini orang pertama karena dia yang berbicara. Siapa yang dia temani bicara? Zaid. Zaid ini orang kedua. Ali sama Zaid bicara tentang si Muhammad. Ya, Ali dan Zaid berbicara tentang si Muhammad. Berarti Muhammad ini orang ketiga yang dibicarakan. Yang dibicarakan itu bisa jadi yang lain selain itu. Bisa juga benda, banyak. Ya, tapi kita ambil contoh orang dulu. Taib. Sekarang dalam bahasa Indonesia contohnya, contoh dhamir seperti dia dan mereka. Ya, dia, mereka. Orang keberapa ini yang dibicarakan? Orang berapa ini? 2 dan 3. Orang ketiga saja. Dia dan mereka. Ya, kita tidak pernah bicara itu. Mereka mau apa? Kalian, saya misalnya, kalian mau apa? Tidak mungkin orang bilang mereka mau apa. Nah, orang natamani cerita, paham? Pasti yang dicerita. Ya, apa maunya mereka? Jelas ya? Taib. Kemudian kamu, kalian. Kalian ini orang keberapa? Orang kedua. Ya, kemudian dia dan mereka tadi orang ketiga. Kemudian saya dan kami. Ya.
Kata ini biasa untuk orang keberapa? Saya dan kami. Orang ke-1. Taib. Jelas ini? Jelas? Itu kata ganti. Paham ya? Ya, kalau saya misalnya saya nama Muhammad, tidak mungkin kita mau bicara bikinkan dulu kopi. Muhammad mau minum kopi. Kayak anak kecil. Muhammad padahal saya. Paham ini? Nah, pasti dibilang apa? Saya mau. Ya. Jelas ya? Pakai kata ganti. Baik. Kemudian dhamir di sini terbagi menjadi 6 jenis. Terbagi menjadi 6 jenis. Jenis yang pertama dhamir rafa munfasil. Dhamir rafa munfasil. Rafa itu, atau sebelum kita lanjutkan, ini dhamir terbagi menjadi 6 jenis. Kenapa bisa terbagi menjadi 6? Ya. Ini berdasarkan posisi atau kedudukannya dalam kalimat. Berdasarkan apa? Posisi atau kedudukannya dalam apa? Kalimat. Contoh, lihat, saya berikan contoh satu dalam bahasa Indonesia. Kenapa nyangkut? Hai, tanganku yang basah, berkeringat. Mati. Oh, TV-nya yang mati. Bentar. Nah, Anda masuk deh. Ya. Saya berikan contoh, misalnya contoh kalimat ya dalam bahasa Indonesia ya. Dua kalimat misalnya. Zaid memanggil dia. Dia memanggil Zaid. Ini kalimat 1 dan 2 sama enggak? Sama atau beda? Zaid memanggil dia, dia memanggil Zaid, sama atau beda?
Sama atau beda? Beda. Yang pertama, siapa yang memanggil? Zaid yang memanggil. Ini pelaku. Yang kedua, siapa yang memanggil? Dia. Jelas ya? Ini pelaku. Kemudian objek di kalimat pertama siapa? Dia. Ini kalimat pertama objek. Kalimat kedua yang menjadi objek siapa? Yang dipanggil? Si Zaid. Nah, sekarang antum perhatikan ini domirnya. Di kalimat pertama dan kalimat yang kedua sama ji domirnya, sama tulisannya, hurufnya sama hurufnya ndak? D-I-A sama ji? Sama apa? Dia. Kalau dalam bahasa Arab beda posisinya, beda bentuknya. Beda posisinya, beda apa? Bentuknya. Dalam bahasa Arab, kalau dia sebagai pelaku, tidak ditulis domirnya. Jadi misalnya ya, nada Zaidan. Nada Zaidan. Nada Zaidan artinya nada memanggil. Zaidan artinya Zaid. Sekarang mana dianya? Ini bedanya bahasa Arab. Dianya itu ketika dia menjadi pelaku tidak ditulis ki. Huwa, tapi tidak ditulis. Dianya yang mana? Huwa. Ya, dianya adalah huwa, tapi tidak ditulis. Jadi asalnya nada huwa Zaidan, tapi tidak ditulis ini huwanya. Paham ini? Ketika dia dipanggil, dia jadi objek. Ya, kata dia jadi objek, berubah. Nada Zaidun. Afwan. Nadahu Zaidun. Nada artinya memanggil. Zaidun artinya Zaid. Hu di sini ini tadi huwa, dia. Beda bentuknya tuh? Beda hurufnya enggak? Beda. Paham maksudnya sini? Jadi ketika beda posisinya, beda bentuknya. Beda posisinya, beda bentuknya. Kalau bahasa Indonesia tetap dia ya dia. Paham maksudnya? Baik. Sekarang dhamir terbagi menjadi 6 berdasarkan posisi atau kedudukannya dalam kalimat. Yang pertama, dhamir rafa munfasil. Apa itu dhamir rafa munfasil? Dhamir artinya kata ganti, rafa artinya di awal kalimat. Kalau ada kata ganti posisinya di awal kalimat, maka bentuknya ini yang nomor 1 dia pakai. Paham ya? Bentuk nomor 1 yang dipakai. Adapun munfasil itu artinya tidak bersambung dengan kata lain, dengan kata yang lain. Tidak bersambung dengan kata yang lain. Kan di dalam bahasa Indonesia ada ada dhamir yang bersambung dengan kata yang lain. Ya, contoh memukulmu. Ini memukulmu. Memukulmu ini satu kata atau dua kata? Dua. Yang pertama memukul, yang kedua mu. Apa itu mu? Kamu. Paham? Dalam bahasa Arab ada juga tertulis seperti satu kata tapi sebenarnya berapa? Dua. Kan ini dalam bahasa Indonesia ada. Memukulmu. Kan ini dua kata ini sebenarnya. Tapi tulisannya tersambung atau tidak? Tersambung. Kalau munfasil tidak bersambung.
tidak bersambung dengan kata yang lain. Paham ya? Ya, karena ada dhamir nanti bisa bersambung dengan kata yang lain. Seperti dalam bahasa Indonesia ada memukulmu. Kamu bersambung dengan apa? Memukul. Baik. Sekarang dhamirnya, dhamir rafa' munfasil, kata ganti yang letaknya di awal kalimat tidak bersambung dengan kata yang lain. Yang pertama di sini ada jumlahnya ada berapa ini? 14. Ya, ada huwa, kemudian huma, kemudian hum, kemudian hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Nah, ini terbagi. Sekarang lihat. Kalau ini kan berapa baris ini menurun, berapa baris ke bawah? Ada berapa baris? Ada 3 baris. Baris pertama mulai dari huwa. Jelas ya? Baris kedua mulai dari anta. Baris ketiga ana, nahnu. Ini ana, nahnu, ini kita perkecualikan dari kaidah. Tapi ini kita perkecualikan dari kaidah. Apa kaidahnya? Kaidahnya begini. Baris pertama terjemahannya itu cuma 2. Dia atau mereka. Adapun baris kedua terjemahannya kamu atau kalian. Nah, yang ketiga ini ana artinya saya. Ana artinya saya, nahnu artinya kami. Nah, sekarang kapan ini huwa, huma, hum diterjemah dia, kapan diterjemah mereka, tergantung jumlahnya. Nah, ini kita bagi 2 ini kan, sudah terbagi 2 di tengahnya tak? Ini pembagiannya, yang sebelah kiri itu untuk perempuan, yang sebelah kanan itu untuk laki-laki. Jadi ketika kita bilang huwa itu untuk apa? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Ketika kita bilang hiya, perempuan. Nah, sekarang apa bedanya huwa sama huma sama hum? Bedanya itu jumlahnya. Seperti di isim mausul. Ya, kalau huwa menunjukkan jumlah berapa? Menunjukkan jumlah 1. Ini menunjukkan jumlah 1. Kalau huma 2. Hum lebih dari 2. Sama, hiya menunjukkan jumlah berapa? 1. Huma 2. Hunna lebih dari 2. Sama yang di bawahnya ini, terikat ini sudah. Huwa menunjukkan 1, anta menunjukkan 1. Huma menunjukkan 2, antuma menunjukkan 2. Hum menunjukkan lebih dari 2, antum menunjukkan lebih dari 2 juga. Dan ini semuanya untuk laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Karena di sebelah kanan. Kalau di sebelah kiri, ini hiya dan anti menunjukkan 1 untuk perempuan. Kalau untuk 2 perempuan, huma dan antuma. Kalau lebih dari 2 perempuan, hunna dan antunna. Sekarang cara terjemahnya. Dia untuk berapa orang itu? Untuk 1. Nah, jadi menunjukkan apa? Kalau ini yang menunjukkan 1, ya, ada 2, ada huwa dan hiya. Nah, huwa dan hiya artinya apa? Dia. Jadi huwa, satu-satu dulu ya. Huwa, kalau kita mau lihat terjemahannya,
Nah, antara dia atau mereka. Kita lihat sekarang berapa jumlah huwa. Menunjukkan jumlah berapa? Menunjukkan jumlah 1. Berarti kita terjemah dia. Kemudian dia apa? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Jadi ketika kita ditanya apa artinya huwa, dia berapa? 1 orang laki-laki. Ya, 1 orangnya tidak perlu nih. Kenapa tidak perlu? Karena yang namanya dia pasti 1. Kalau banyak baru diterjemah mereka. Mengerti sih? Hah? Mengerti sih? Ya, kalau kita bicarakan seseorang, apa kita bilang? Dia. Misalnya ada orang banyak makannya. Ya, paham ini? Oh, dia rakus. Atau kita bilang mereka rakus. 1 orang sih. Dia, paham ya? Ya, kalau dibicarakan 2 atau banyak, pasti kita bilang apa? Mereka. Tidak mungkin kita bilang dia. Nah, jadi huwa artinya dia laki-laki. Adapun huma dan hum, terjemahannya apa huma dan hum? Mereka. Huma dan hum terjemahannya apa? Mereka. Paham ini? Huma dan hum terjemahannya mereka. Ya, bedanya apa? Kalau huma mereka jumlahnya 2. Kalau hum jumlahnya banyak. Ya. Mereka semua. Hah? Kemudian menunjukkan laki-laki. Nah, sekarang kalau hiya, kita lihat hiya. Hiya di baris pertama, maka terjemahannya dia atau mereka. Lihat jumlahnya, berapa jumlah hiya? 1. Berarti kita terjemah dia. Perempuan atau laki-laki? Perempuan. Dia perempuan. Paham ya? Kalau huma, ya artinya apa? Mereka perempuan, 2 orang. Kalau hunna, mereka banyak orang perempuan. Paham ya? Paham gini dulu. Dipahami? Nah, jadi ini 6, ini yang baris pertama 6 ini terjemahannya antara 2 saja, dia atau mereka. Kalau menunjukkan 1 terjemahannya dia, kalau menunjukkan banyak 2 atau lebih menunjukkan terjemahannya apa? Mereka. Dipahami cara menerjemahnya dulu, fungsinya dan penggunaannya. Tidak terlalu cepat sih. Bagaimana di belakang? Aman? Akhwatinya bagaimana? Iya. Jadi huwa, huma hum, hiya huma hunna itu baris pertama. Baris pertama itu terjemahannya dia atau mereka. Kapan yang mana diterjemah dia, yang mana diterjemah mereka? Kalau dia menunjukkan, kalau menunjukkan 1, terjemahannya apa? Dia. Tapi kalau menunjukkan 2 atau lebih dari 2, ini 2, lebih dari 2, terjemahannya apa? Mereka. Paham ini? Kemudian yang di sebelah kanan ini, yang 3, ini menunjukkan laki-laki. Kalau yang di sebelah kiri, perempuan. Itu dulu cara pembagiannya di tabelnya. Sudah? Kalau sudah, kita pindah bagian bawahnya. Nah, baris yang kedua, terjemahannya saja yang beda. Baris yang kedua, terjemahannya itu kamu atau kalian. Nah, tinggal dilihat jenis kelamin dan jumlahnya. 3 di sebelah kanan, anta, antuma, antum, jenis kelaminnya apa? Laki-laki. 3 di sebelah kiri, anti, antuma, antunna, perempuan, muannas. Anta, laki-laki, menunjukkan jumlah berapa? 1. Nah, maka terjemahannya kalau cuma 1, kamu. Paham? Ya. Antuma, laki-laki, menunjukkan jumlah berapa? 2. Kalau 2,
kita bilang apa? Kalian atau kamu? Kamu berdua atau kalian berdua? Kamu berdua atau kalian berdua? Kalian berdua. Jelas ya? Pakai kalian. Antum, lebih dari dua. Terjemahannya kamu atau kalian? Kalian. Paham ji sampai situ? Anti, jenis kelaminnya apa anti? Perempuan. Jumlahnya berapa? 1. Berarti kamu. Kamu 1, perempuan tuh 1. Tidak perlu pakai 1 karena kamu pasti 1. Iya. Tidak mungkin kita bilang, saya suka sama kamu. Kamu yang mana? Kamunya ada berapa? Tidak mungkin. Kalau kamu pasti kamu, ya 1. Cuma kamu. Paham maksudnya? Jumlahnya. Antuma, yang perempuan, menunjukkan jumlah 2. Berarti terjemahannya kalian. Antunna, perempuan, jumlahnya berapa? Lebih dari 2, banyak. Berarti terjemahannya kalian. Dipahami sampai sini? Iya. Jelas ya? Jadi itu perbedaannya. Terakhir, ana, nahnu tidak berlaku tadi. Kanan laki-laki, kiri perempuan. Enggak. Pokoknya ana bisa laki-laki, bisa perempuan. Nahnu bisa juga laki-laki, bisa perempuan. Penggunaannya. Jelas ya? Dan jumlahnya saja yang beda. Kalau saya jumlahnya 1. Kalau kami jumlahnya 1 atau lebih dari 1. Nahnu bisa menunjukkan 1. Kami. Ya, pernah kita dengar orang jadi MC. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan kami selaku jadi MC. Kenapa dia bilang kami? Ya, sebagai pemuliaan, penghormatan terhadap dirinya. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan nahnu, kami. Allah sebut dirinya nahnu khalaqnakum, kami cipta kalian. Berarti Allah sama malaikat atau Allah sendirian? Allah sendirian. Tapi kenapa pakai nahnu? Untuk memuliakan dirinya, dia pakai nahnu. Jelas? Artinya perbuatan yang dia lakukan, mencipta, itu bukan hal yang remeh. Makanya perlu pakai nahnu. Tapi ada pertanyaan. Itu cara penggunaannya ya. Supaya apa? Supaya kita tidak menghafal huwa, kamu 1 orang, dia 1 orang laki-laki. Huma, mereka 2 orang laki-laki. Paham? Hum, mereka lebih dari 2 laki-laki. Hiya, dia 1 orang perempuan. Capek ki. Paham? Pahami kaidahnya saja. Dipahami kaidahnya, tinggal hafal huwa huma humnya. Huwa huma hum, hiya huma hunna. Anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Ketika kita dapat kata seperti itu namanya apa? Domir. Dan domir itu ma'rifah. Dipahami. Paham sampai sini dulu? Sekarang saya contohkan di ayat. Nah, lihat di ayat sini. Taib. Fakana akibatahuma, di awal-awal, annahuma finnari khalidaini fiha. Annahuma, apa ini? Annahuma, mereka, berapa jumlahnya? 2. Berarti di sini Allah berbicara tentang 2 orang. Finnari khalidaini fiha wa dzalika jazaa'udz zalimin. Ya ayyuhalladzina amanu, terus di bawahnya wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum
hum, mereka. Paham ya? Anfusahum sama hum. Ulaika hum, humul. Humul itu kenapa dibaca humu? Bukan berarti berubah, enggak. Tapi karena mau disambung bacaannya jadi di dhammah, kasih harakat. Humul fasikun. Tapi asalnya apa? Hum. Iya, la yastawi. Terus di bawahnya. Huwallahul ladzi. Ada dhamir apa di situ? Huwa. Nanti kalau kutanya misalnya, ini huwa menunjukkan laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Berapa jumlahnya huwa? 1. Apa terjemahannya huwa? Dia. Ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah karena dhamir. Paham? Belum ikut. Contoh lagi ya, ganti. Contoh lam yakunil di sini inna anzalnahu fi lailatul qadar ya tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr salamun hiya. Kalau saya tanya hiya berapa jumlahnya? 1. Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Apa terjemahannya? Dia. Laki-laki ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Paham ya? Bagaimana di akhwat? Paham? Tidak ada suara. Paham enggak itu? Iya. Paham tuh ada justru paham. Jadi hiya, kita lihat ini tuh hiya tuh. Ada di sini sudah kita tandai tadi. Saya ganti warna kuning dulu nih. Nah ini hiya ini. Sampai tertutupi. Ini lihat. Hiya toh? Di sini ada hiya. Sama enggak? Sama-sama hiya. Hiya itu perempuan dan hiya menunjukkan jumlah 1. Jadi kalau ditanya hiya mufrad, musanna atau jamak? Mufrad. Baik. Muannas atau mudzakkar? Muannas. Ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah karena dhamir. Contoh lagi. Ya, mana lagi contoh-contohnya? Banyak sekali dhamir dalam Al-Qur'an. Tidak ada satupun halaman kecuali pasti ada dhamirnya. Jelasnya jadi susah kalau tidak itu. Ini ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum itu apa? Mereka. Mereka ini hum